Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soli-solihah kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik semua ya. Sehat semua? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar peta pikiran. Masih tema 1, subtema 2 ya, Mupel Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, siapkan dulu bukunya. Buku tema 1, buku tulis, serta alat tulis ya. Catat apabila ada hal-hal yang penting. Sebelumnya, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah siap belajar? Sudah semangat? Harus semangat ya belajarnya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Perhatikan penjelasan Ustazah dengan baik. Peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dari sebuah teks dalam bentuk kata kunci dan diagram. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teks laporan, untuk hari ini juga masih membahas teks laporan, tetapi pada peta pikirannya. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok pada teks laporan. Antara lain, langkah pertama, membaca laporan dengan seksama. Langkah kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Langkah yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Contoh, ini ada teks laporan yang berjudul jerapah. Perhatikan teksnya, terdapat 3 paragraf. Berarti nanti ada 3 ide pokok ya. Dengarkan dengan baik, Ustazah akan membacakan teksnya. Jerapah. Jerapah merupakan hewan mamalia yang memiliki ciri khas. Keunikannya adalah tinggi tubuh jerapah dapat mencapai 6 meter dan panjang leher jerapah dapat mencapai 5,5 meter. Umumnya, tubuh jerapah jantan lebih tinggi dan lebih berat dari jerapah betina. Meskipun mempunyai tubuh yang tinggi dan besar, jerapah dapat berlari dengan cepat. Nah, dari paragraf pertama ini, ide pokoknya apa ya? Sebelum menentukan ide pokok, seperti biasa tentukan dulu kalimat utamanya. Ternyata kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu jerapah merupakan hewan mamalia yang memiliki ciri khas. Jadi, ide pokoknya merupakan ringkasan dari kalimat itu. Jerapah merupakan hewan yang memiliki ciri khas. Paham sampai sini ya? Kita lanjutkan ke paragraf kedua. Makanan jerapah berupa dedaunan. Jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Jerapah hidup bersama dalam kelompok. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 10 jerapah. Kelompok tersebut biasanya tidak memiliki pemimpin, sehingga seekor jerapah dapat meninggalkan kelompoknya dan bergabung dengan kelompok jerapah yang lainnya. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama pada paragraf ini adalah makanan jerapah berupa dedaunan. Jadi ide pokoknya makanan jerapah dedaunan. Lanjut ke paragraf yang ketiga. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama, yaitu 15 bulan. Induk jerapah biasanya menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Setelah lahir, induk jerapah akan mengasuh anak jerapah dan melindunginya dari hewan pemangsa. Ada yang tahu kalimat utamanya yang mana? Ya, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi, ide pokoknya jerapah berkembang biak dengan melahirkan.
Nah, setelah tahu ide pokoknya, mari kita tuangkan dalam bentuk peta pikiran. Kita tuliskan dulu judulnya, jerapah. Kemudian kita tuangkan ide pokok yang tadi sudah kita temukan dalam bentuk diagram. Ide pokok paragraf pertama, jerapah adalah hewan yang memiliki ciri khas. Kemudian, ide pokok yang kedua, makanan jerapah dedaunan. Ide pokok dari paragraf yang ketiga, jerapah berkembang biak dengan melahirkan. Nah, dari peta pikiran ini dapat kita ambil kesimpulan dari teks tersebut. Kesimpulannya dapat kita gabungkan dari ide pokok yang sudah kita temukan yang tadi. Kesimpulan teks tersebut adalah jerapah adalah hewan yang memiliki ciri khas. Makanannya dedaunan dan berkembang biak dengan melahirkan. Sampai sini dapat dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak video Ustazah. Tugas hari ini, anak-anak nanti membuat peta pikiran dan simpulan teks berdasarkan ide pokok dari teks yang berjudul Rusa Bawean. Tugas lengkapnya akan Ustazah share di grup kelas ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.